Semua orang nyuruh investasi, tapi gimana sih caranya baca grafik dan pilih saham yang bagus? Gue Pandeka, investasi saham gue ada 4 miliaran. Belum banyak tapi alhamdulillah. 3 skill penting dan gampang buat lo di video ini. 1. Cara baca grafik saham. Biar lo tahu ini saham bagus atau enggak. 2. Cara baca angka keuangannya. Biar lo ngerti saham ini patut dibeli apa enggak. Ketiga, cara mudah mulai investasi pakai paket saham yang udah jadi. Tapi nggak pakai live trading, nggak ribet, dan lo bisa praktek sekarang juga. 1. Cara baca grafik saham dan ngerti arahnya. Gua akan bagi jadi 4 bagian di sini. Bagian pertama, silahkan ambil HP atau laptop teman-teman. Buka Yahoo Finance di Google atau browser apapun. Website ini gratis. Ini situs keuangan nomor 1, guys. Dipakai 150 juta orang tapi cocok banget buat pemula karena semua info saham ada di satu tempat. Tinggal ketik aja Yahoo Finance di Google. Nah, pas lo buka websitenya, lo bakal lihat kolom pencarian di bagian paling atas. Nah, di situ lo bisa cari saham apa aja yang lo mau. Tinggal ketik aja nama perusahaannya atau kode sahamnya. Kode saham ini istilah kerennya ticker simbol. Kayak misalnya Bank BCA, sebutan ticker atau kodenya itu BBCA. Singkatan dari nama perusahaan di pasar saham. Jadi kalau Apple nih misalnya, perusahaan yang bikin iPhone itu AAPL. Tapi kalau Coca-Cola itu KO. Tapi kalau lu mau tahu kode perusahaan or ticker ya tinggal Google aja ya sendiri. Kita coba perusahaan Apple aja nih misalnya. Karena besarnya perusahaan Apple sama kayak 900 perusahaan Indonesia dikali 4. Makanya jangan tahunya cuma BBCA, reksadana, kripto. Ya, bercanda ya. Oke, ketik AAPL. Di halaman ini ada 3 bagian utama yang langsung memperlihatkan informasi perusahaannya. Paling atas kiri, lo bakal lihat harga 1 lembar saham perusahaan Apple yang bikin iPhone tadi. 1 lembar saham saat ini dalam dolar Amerika. Sekaligus pergerakannya hari ini yang warna merahnya. Naik dan turunnya juga kelihatan di sini. Tapi pergerakan harian tuh nggak penting. Nanti akan gue jelasin lebih detail lagi di menit-menit berikutnya. Itu yang di atas kiri. Di sini tulisannya 196,06 USD per hari ini. Saat ini harga 1 lembar sahamnya segitu. Di bawahnya ada grafik yang nunjukin performa harga saham secara visual. Scroll dikit ke bagian bawah, lo bakal lihat angka-angka penting tentang keuangan perusahaannya. Tapi tenang, jangan panik. Kalau halaman ini kelihatannya ribet, tapi percaya deh, abis nonton tutorial video ini, lo bakal ngerti semua angka dan grafik itu dengan mudah. Yuk kita cepet recap dulu ya. Step 1, buka Yahoo Finance. Step 2, ketik nama perusahaan atau ticker simbol nama perusahaannya. Step 3, klik enter. Tapi yang bener ya, biar lo langsung ke halaman profil sahamnya. Gampang kan? Sekarang karena lo udah tahu cara cari saham di Yahoo Finance, kita masuk ke bagian yang paling seru. Oke, bagian kedua, cara baca grafik saham 5 tahun. Pakai contoh perusahaan yang tadi ya, saham Apple lagi biar gampang. Di halaman saham Apple lo bakal lihat grafik di bawah harga saham. Biasanya itu nunjukin pergerakan 1 hari di hari ini. Lo klik tombol 5Y, itu artinya 5 years. Kenapa 5 tahun? Karena prinsip gue bukan trading harian yang resikonya tinggi, tapi investasi bertahun-tahun yang resikonya lebih rendah. Bahkan 5 tahun ini sebenarnya udah termasuk kecepatan buat investasi. Nah, grafik 5Y ini penting banget buat lihat 1, apakah sahamnya tumbuh stabil. 2, kalau sempat turun bisa nggak bangkit lagi. Saham yang sehat biasanya naiknya konsisten dalam jangka panjang. Bisa recovery setelah turun. Contohnya misalnya Apple. Naik turunnya kalau dilihat grafik ini udah pasti, tapi grafiknya tetap naik secara keseluruhan. Sip, quick recap ya. Lihat saham dalam 5 tahun, pencet 5Y. Kalau grafiknya makin tinggi walaupun dalam perjalanannya naik turun, artinya itu tetap jadi saham sehat. Oke, lanjut ya. Bagian C, pertumbuhan akumulatif. Nah, kalau kamu scroll ke bagian bawah, kamu bakal lihat performance overview dengan box yang mudah dilihat. Ada tulisannya YTD, artinya year to date. Artinya performance saham yang kamu lihat perusahaannya dari 1 Januari sampai hari ini. Nah, pertumbuhannya si Apple ini minus 21% YTD growth. Berarti kalau kamu taruh duit 1 juta rupiah pas 1 Januari di saham Apple, duit kamu hari ini adalah 790.000. 1 year di boxnya itu ya artinya 1 tahun ke belakang. 3 atau 5 year artinya return atau pendapatan kamu keuntungan selama 3-5 tahun. Itu penghasilannya berapa? Kita fokus lihatnya 5 tahun growth ya, pertumbuhan 5 tahun. 5 tahun ke belakang dari tahun 2020 sampai hari ini, perusahaan Apple bertumbuh 129,98%. Artinya kalau 5 tahun lalu kamu masukkan 1 juta rupiah, duit kamu sekarang 1 juta,
ditambah 1 juta dikali 129,98%. Artinya jadi 2 juta sekian. Kalau nggak ngerti diulang lagi ya, dan speednya dibuat 0,5 aja gitu. Jadi kamu bisa dengar saya lebih pelan. Tapi ini ya investasi itu bukan instan. Kamu nggak ngelihat dalam kurun waktu 1 tahun atau hari ini atau beberapa bulan. Tapi coba lihat perusahaan mana yang dalam kurun waktu 5 tahun itu memberikan growth yang tinggi. Walaupun grafiknya naik turun gak masalah. Asal kalau grafiknya terus steady, perlahan tapi pasti naik terus, itu adalah perusahaan yang sehat. Oh ya, gue mau bilang makasih buat GoTrade yang udah sponsorin video ini. Karena gue sendiri udah pakai GoTrade lumayan lama buat naruh duit gue yang ada di Indonesia. Aplikasinya gampang banget dipakai, cocok buat lo yang baru mulai. Mau beli saham luar negeri kayak Apple misalnya bisa dari $1 atau 16 ribuan aja. Gue berani taruh uang di situ soalnya GoTrade dilisensikan oleh PT Valburi Asia Futures yang berlisensi dan diawasi oleh Bapeti dan juga OJK. Kamu juga bisa hubungkan akun GoTrade kamu ke tradingviews.com, tinggal pakai email yang sama aja. Nanti kamu bisa scroll ke trading panel dan info saham situ lengkap dan grafiknya gampang dibaca dan dimengerti. Ada juga fitur keren buat beli saham di jam-jam perdagangan tambahan, jadi lo tetap bisa beli saham meskipun pasaran mereka belum buka atau udah tutup. Oh ya, kalau teman-teman pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi, untuk download aplikasi GoTrade, kalian bisa dapat up to $120 di deposit pertama kamu. Lumayan kan? Sip, kita lanjut lagi videonya. Oke, kita masuk ke bagian D, perbandingan dengan market. Masih di bagian bawah, lihat tulisan S&P 500. Ini kuncinya, dengerin baik-baik karena ini poin paling penting di video ini. S&P 500 itu kayak paket berisi 500 perusahaan top Amerika kayak Apple, Google, Netflix, sampai perusahaan makanan dan baju. Kalau banyak dari mereka perusahaan-perusahaan ini makin untung, nilai paket ini juga jadi naik. Orang-orang di seluruh dunia sering pakai S&P 500 buat ukur investasi gua oke nggak ya? Kalau perusahaan atau saham atau bentuk investasinya bisa ngalahin pertumbuhan S&P 500, ya artinya keren. Kalau di bawahnya bisa jadi perlu dievaluasi. Paket saham S&P 500 ini udah ada hampir 100 tahun. Kita balik lagi ke Apple sebagai contohnya ya. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, paket 500 saham Amerika ini growth-nya 91,98% S&P 500. Apple perusahaannya malah ngebut jadi 129%-an. Tapi sebagai pembanding Johnson & Johnson, perusahaan yang bikin bedak dan peralatan bayi, cuma growth-nya pertumbuhannya sekitar 21%-an. Artinya tetap untung tapi di bawahnya S&P 500. Jadi sebelum lo beli investasi apapun dimanapun, apakah itu properti, emas, kripto, apa aja, bandingin dulu hasilnya jangka panjangnya sama S&P 500. Di atas S&P mantep, sama imring S&P 500 aja. Di bawah wajib riset lebih lanjut. Pengen belajar lebih dalam tentang soal S&P 500 yang growth-nya 90% selama 5 tahun kebelakang, lo bisa nonton di video yang ini. Tapi kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sekarang masuk ke poin nomor 2. Cara baca angka-angka keuangan penting di Yahoo Finance. Oke, sekarang scroll dikit ke bawah dari grafik yang tadi, lo bakal nemu bagian yang namanya summary atau key statistic. Nah, disinilah info keuangan penting dari perusahaan itu ditampilin. Santai, jangan takut lihat angka, kita cuma fokus ke 4 aja istilah penting itu. Yang wajib lo tahu kalau mau mulai investasi dengan percaya diri. Gue nyanyi ini gampang kok, nggak ribet, cuma 4 aja. 1. Market cap, kepanjangan dari market capitalization. Market cap itu artinya nilai perusahaan atau gampangnya seberapa gede sih perusahaan itu. Kalau angkanya gede, misalnya di atas $10 miliar, berarti perusahaannya biasanya udah stabil dan terkenal. Kita nyebutnya blue chip stock. Nah, buat lo yang masih baru, mending mulai dari saham-saham gede kayak gini dulu. Lebih aman dan nggak terlalu fluktuatif. Ya ini kalau perusahaan Apple ya udah jauh di atas $10 miliar, udah $2,9 triliun. Oke, rekap tipsnya, fokus dulu ke saham yang market cap-nya di atas 10 miliar ya, dicatat nih. Oh ya, kalau kamu mau join komunitas mailing list saya secara gratis, bisa klik link di deskripsi dan di kolom komen ya. Lanjut. Nomor 2, PE ratio, price to earnings ratio. Ini akan nunjukin berapa banyak orang rela bayar buat tiap $1 keuntungan dari perusahaannya. Jadi misalnya PE ratio-nya 10. Itu artinya investor rela bayar $10 buat dapetin $1 profit dari perusahaan itu. Apple tuh angkanya 30, jadi ya top lah ekspektasinya di masa depan orang berharap ini perusahaan akan naik terus. Gue biasanya pakai patokannya sederhana kayak gini aja. PE di bawah 15 itu artinya murah atau undervalue. Kasarnya ada harga iPhone 15 juta tapi dijual 10 juta. PE di antara 15 sampai 25 wajar atau agak tinggi. PE di atas 25 ekspektasinya tinggi tapi bisa jadi agak terlalu mahal. Jadi coba berhati-hati sebelum dibeli yang PE-nya gede-gede banget.
Lo bisa screenshot info ini biar gampang inget, jadi tenang aja, nggak usah buru-buru hafalin itu sekarang. Nah, yang berikutnya tentang dividend yield. Karena ini tuh duit yang lo dapat tiap tahun cuma-cuma karena lo punya sahamnya. Enak kan? Kasarnya kayak penghasilan pasif. Misalnya nih, perusahaan Apple ngasih dividen walaupun kecil ini sekitar di bawah 1%. Tapi perusahaan kayak Coca-Cola kasih dividen lebih tinggi. Yang Apple bacanya gini nih, 1,04 artinya kamu akan dapat dividen sebesar 1,04 per saham dalam setahun. 0,53% artinya dividen itu setara dengan imbal hasil 0,53% dari harga saham saat ini. Dividen ini bisa lo pakai buat tambahan penghasilan atau lo reinvest, diinvest balik biar portfolio lo tumbuh lebih cepat makin banyak. Gampangnya lo duduk manis, duit masuk kayak kos-kosan jalan sendiri itu deh. Tapi nggak semua perusahaan kasih dividen ya. Detail tentang dividen ada di video ini. Nomor 4, 52 week range harga tertinggi dan terendah selama rentang waktu 52 minggu. Ini nunjukin harga tertinggi dan terendah selama setahun terakhir. Dalam setahun ada berapa minggu? Bener kan? Ada 52 minggu ya. Nah jadi keuntungannya untuk ngeliat ini kayak gimana sih? Lo bisa lihat posisi harga sekarang lagi di atas-atasnya atau di bawah-bawahnya. Atau di tengah-tengah. Kalau harganya lagi deket sama titik terendah, mungkin tuh lagi diskon tuh sahamnya. Kalau deket titik tertinggi ya mungkin lagi mahal. Kasarnya mau beli handphone harga aslinya 10 juta, tapi ada diskon jadi 8 juta. Lo kan jadi pengen beli kan? Tapi kalau handphonenya normalnya harga 10 juta tapi dijual 15 juta, kita biasanya nanti aja deh. Kenapa jadi mahal amat gitu kan? Oke, kita rekap simple dan tips tentang beli atau jangan beli. 1. Cek grafik 5 tahun. Lihat grafik 5 tahun terakhir, kalau trennya naik, tandanya perusahaannya tumbuh stabil dan cocok buat jangka panjang. Grafik 5 tahun adalah sahabat terbaik lo untuk milih saham. 10 tahun lebih oke lagi. Langkah kedua, cek market cap-nya. Jika perusahaannya di atas 10 miliar, artinya perusahaan besar dan lebih tahan banting, cocok buat pemula. Langkah ketiga, lihat PE ratio-nya. PE 15 ke bawah mungkin murah dan menarik, 15-25 wajar dan sehat, 25 ke atas mahal, harus hati-hati. Kalau terlalu tinggi dan lo nggak yakin, mending cari opsi yang lain. Langkah keempat, cek dividend yield optional, ada dividen, bonus bagus buat pemula. Bisa lo reinvest lagi biar portfolio lo cepet tumbuh, tapi nggak semua saham inget ya, itu punya dan wajib ngasih lo dividen. Bonus poinnya, cara mudah mulai investasi pakai paket saham yang siap pakai. Buat lo yang baru mulai, gue sih rasa jangan langsung beli saham yang satuan. Milih-milih saham itu makan waktu dan kalau lo salah pilih bisa boncos. Makanya banyak ahli keuangan nyaranin beli yang namanya ETF, singkatan dari Exchange Traded Fund. Gampangnya ETF itu paket saham. Contoh yang paling terkenal adalah ETF SPY, isinya 500 perusahaan besar di Amerika alias S&P 500 yang tadi kita bahas. Investor nomor 1 di dunia, Warren Buffett bilang gini, is to consistently buy an S&P 500 low-cost index fund. jadi lu nggak usah pilih satu-satu ya, tinggal beli paketnya siap pakai aja. Bahkan riset bilang lebih dari 90% orang yang trading saham tiap hari kalah sama performa ETF SPY dalam jangka panjang. Gimana lihat isi ETF-nya, masuk lagi ke Yahoo Finance lagi, ketik SPY, terus klik bagian holdings. Di situ lo bisa lihat isinya dari Google, Nvidia, Microsoft, sampai Meta yang punya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Lalu klik performance, lo bisa lihat pertumbuhan ETF SPY ini dalam 1, 3, 5, sampai 30 tahun terakhir. Dan walaupun lo nggak ngerti-ngerti amat soal saham, data aslinya menyebutkan rata-rata pertumbuhan ETF SPY selama 30 tahun terakhir itu 10-12% per tahun. Artinya kalau lo invest 500.000 sebulan selama 30 tahun, duit lo bisa tumbuh jadi 1,7 miliar. Padahal total modal lo cuma 180 juta. Tapi yang penting lo juga harus tahu cara belinya dari nol pakai GoTrade di video ini, termasuk butuh berapa lama supaya sampai ke angka 1 miliar di video ini. Sip, assalamualaikum.